Ini adalah sebuah mimpi dan impian yang telah terbendung sangat lama, dan kemudian menjadi sebuah jurnal perjalanan. Menjelajahi gunung, lautan, jalanan, tanpa meninggalkan pekerjaan dan doa keluarga. Bersama Sang Pencipta dan motor kesayangan kami, MX. Kami Jone Sinaga Jone Family. Perjalanan ini kita lanjut dari Bandara Internasional Minangkabau. Sekitar pukul 11 kita terbang menuju Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Setelah selesai mengambil bagasi, selanjutnya saya mencari Damri untuk menuju Jembatan Barelang Batam. Pak, permisi Pak. Tujuan Batu Haji jam berapa ya? Ada 1 jam juga kurang lebih kan. 1 jam. Damri tidak sampai ke Jembatan Barelang dan saya berhenti di tengah jalan lalu lanjut menggunakan Grab. Jembatan Barelang, singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang, adalah sekumpulan jembatan yang menghubungkan pulau itu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipa, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru di daerah Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Balerang Bridge itu tas kita. Karena sebenarnya saya ingin bertemu teman saya, terakhir bertemu di tahun 2019, tetapi dia hari ini kerja dan kemungkinan pulang pukul 6 dan dijemput pukul 7, jadi kita menghabiskan waktu di jembatan ini sambil melihat sunset. Nah, spot foto itu ada di atas. Ini untuk pintu keluarnya. Kita coba ke sana jagung bakar. Tahu ini berisik. Keadaan jembatan seperti ini. Selanjutnya kami menuju kedai kopi di sekitaran Batam Center dan sedikit bercerita mengenai pekerjaan kami masing-masing. Singkat cerita, saya mencari penginapan itu udah sekitar pukul 11 malam. Lalu pagi ini 18 April kita bersiap menuju Batam Center Port. Sedikit cerita mengenai pengurusan paspor. Jadi kita terlebih dahulu mengisi data diri atau pendaftaran itu di aplikasi imigrasi dengan biaya kisaran 350
Kita ke Indomaret dulu ngambil duit, nanti biar kalau ada counter money changer tinggal kita tukar duit aja. Selanjutnya setelah mengambil duit, kita berbelanja makanan dulu, mengingat bulan ini bulan puasa, jadi sebagai persediaan aja. Seperti biasa, setelah selesai belanja, kita packing ulang barang bawaan kita biar muat. Oh iya, penginapan kita nggak jauh dari Indomaret tadi. Setelah selesai belanja, kita lanjut memesan Gojek untuk menuju pelabuhan. Di sini kita masih menggunakan rupiah. Besaran biaya untuk per orang itu sekitar 350.000. Itu kelas biasa. Beli tiket TP atau one way? One way aja. One way ya, 350.000 ya. Ini boarding pass-nya ya. Kalau gate-nya di mana ya, Kak? Gate-nya di lantai 2. Bagasi juga di atas. Di lantai bawah. Oh, justru bagasi di lantai bawah ya? Di lantai ini di belakang eskalator ya. Bagasinya. Belakang eskalator mana, Kak ya? Di tengah itu ada eskalator kan di belakang. Oh, belakangnya. Oh, nanti yang isi orang imigrasi ya? Iya. Yang 45 dan ternyata untuk di Batam tidak sama seperti di Padang masalah toko. Di sini kita masih dapat menemukan restoran yang buka. Oke, makasih Bang ya. Selanjutnya setelah selesai sarapan, kita memasukkan bagasi. Kemudian kita menuju lantai 2. Oh belum buka Bang?
Jam udah buka sih, cuma batasnya itu 75 Belum. close-nya. 7.05. Close-nya Dia berangkat 7.20. Oh, bukan ini ya. Gate open 6.20. Di atas. Oh, gitu. Box Oh. ini. Oke. Makasih, Bang ya. Berhubung di area check-in imigrasi tidak diperbolehkan merekam, baik itu foto ataupun video. Sedikit sharing aja, saya sempat adu argumen sama aparat imigrasinya karena saya dipermasalahin belum pernah keluar negeri dan hanya saya sendiri saja. Jadi untuk teman-teman, saya sarankan lebih baik membawa rekan yang udah pernah sebelumnya agar di proses check-in imigrasi lebih lancar. Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 1 jam. Jadi tadi tiketnya itu sekitar pukul 7:30. Karena ada selisih perbedaan waktu, kita sampai di Singapurnya itu 9:30. Jadi selisih waktu Indonesia dengan Singapura itu 1 jam. Sedikit sharing aja, ketika saya sampai di imigrasi Singapura, saya sempat dipermasalahkan karena membawa barang yang terlalu banyak, yaitu sebesar tas carrier. Mereka sempat curiga saya ini datang ke Singapura hanya untuk wisata atau bekerja, karena ada beberapa kasus mereka menggunakan paspor biasa lalu bekerja tanpa permit pekerja. Setelah selesai proses pemeriksaan imigrasi, saya sempat bingung di sini saya mau mulai pertama itu kemana. Kemudian saya memutuskan untuk membeli kartu e-link itu seperti e-money untuk dipergunakan di bus ataupun MRT. Nah, kita mau ke Marina Bay. Marina Bay. Lihat dia yang warna hijau. Warna hijau dia bisa pakai ini MRT. Kalau yang merah dia pakai sama juga ya. Cuma bedanya. Nah, ini dia kalau untuk stasiun kodenya ini line colornya N, line kode NS. Stasiunnya stasiun 1. Untuk
membaca mapsnya tidak terlalu sulit saya rasa, karena hampir sama aja dengan maps untuk KRL di Jakarta. Mungkin teman-teman yang sudah pernah, saya rasa hal ini tidak menjadi kendala. Ada di sebelah sana, belum tentu ada di sebelah sini. Sudah. Nah, ini. Karena ini sekitar jam 11, jadi MRT-nya masih sepi. Setelah sampai di stasiun Raffles Place, kita keluar. Tujuan kita kelihatan. Untuk menuju Marlion Park, atau sering disebut ikon patung singa. Orang-orang di sini cukup teratur dan disiplin, di mana setelah menekan tombol itu maka lampu akan merah. Ya, kita coba dulu. Kita tekan, kemudian nanti dengan waktu tertentu lampu lalu lintasnya akan berubah menjadi merah. Jadi di sini tidak sembarangan untuk menyeberang. Akhirnya kita sampai juga sekitar pukul setengah 12. Yang di sebelah kanan saya ini merupakan rekan yang baru ketemu di sini, berasal dari Aceh. Jadi kami mau menuju Universal Studio bersama-sama. Dari pemberhentian kami terakhir menggunakan MRT menuju Universal Studio itu kurang lebih 1,5 kilo, dan disambung menggunakan bus. $1 $1. Biaya busnya ini hanya $1,
dan itu pulang pergi. Jadi kita cukup membayar sekali waktu keberangkatan. Universal Studio Singapura adalah taman hiburan Universal Studio pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara. Oke. Thank you. Siapa namanya? Thank you, Hari. Kita pergi Golden Mile, Bang. Golden Mile. Kita dari Harbor terus ke Outram Park, nanti transit di sini, naik yang TE tujuan ke TE1 Woodlands North. Nah, nanti kita lanjut lagi di sana seperti apa. Selanjutnya kita akan menuju Woodlands, di mana di sana terdapat terminal bus yang menyediakan jurusan menuju pintu Johor Bahru, Malaysia. Ma'am, can I find bus to Johor? Yes. You can take 856. 856. Okay. Platform 11. What? Platform B11. B. Karena saya tidak punya cukup banyak waktu di Singapura, sehingga secepat mungkin saya bergegas dan akan melanjutkan perjalanan. Dari sini kita akan menuju Johor Bahru, Malaysia, menggunakan bus kurang lebih 20 menit. Dan tetap pantau video selanjutnya. Dancing.